sampean perbesar dzikron katsiron. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak ilingmu nang Gustimu. Perbanyak sadari hatimu terhadap Allahmu atau hidup yang ada dirimu sebagai sang yang berperan. Perbanyak iman yang di situ. Ini maksud mengapa kita tidak boleh mamang, tidak boleh ragu. Kadang-kadang ngenten Pak, nyun sewu muncul makalah apik sangka Allah, nek elek sangka nafsumu sendiri. Lah iki bahaya. Mosok sih Gusti Allah itu dilokalisasi? Mosok sih Gusti Allah itu nyolong, mencuri? Itu loh Pak Bu ya. Masa sih di situ Allah yang agawe jelek? Akhirnya mamang kita dengan makalah ini. Kalau bagus itu datangnya dari Allah. Contoh kita melakukan sholat, melakukan zakat, puasa, haji, jelas mengatakan datangnya dari Allah. Terus di luar perkara yang bagus yang disebut sebagai maksiat, itu datangnya dari nafsumu sendiri. Wis, akhirnya ada dua penguasa ini. Jenengan mamang. Masa sih Gusti Allah itu dimaksiat? Pengaruh-pengaruh hal seperti ini Bapak Ibu mesti terjadi terhadap siapapun awal-awal manakala proses sampean iku mengenal tentang masalah dzikir rasa. Wis sudah biasa lah Pak, itu sudah biasa. Nah terus langkahnya bagaimana biar mamang itu jenengan itu tidak ada? Udah perbesar zikir rasa jenengan, dengan begitu nanti akan dengan sendirinya akan hilang. Yang tadinya kita ada kemamangan iman tentang sing dimaksiat miturut syariat. Gak mungkin nanti akan berkata ada selain Allah di situ. Kan sudah jelas. Innahu bikulli syai'im muhit. Bikulli syai' niku tanpa ada keterkecualian. Setiap apapun itu mesti dilimputi Allah. Mungkin bisa dilihat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ini terkait langsung makhluk selain Muhammad Rasulullah. Hanya Muhammad Rasulullah yang dihitopi. Ini tadi kan air. Oke, air sampai bisa menerima. Kalau semua itu datangnya Allah. Dari Allah, bukan dari air. Oke. Sekarang sampai dihadapno surat Al-Qasas 56. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Ini Pak. Bahasanya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad, ini Allah yang mengatakan, itu tidak akan bisa memberikan bimbingan atau petunjuk terhadap orang-orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, sekalipun orang dekat kaum Muhammad. Sebab status Muhammad ini adalah makhluk, tidak jauh berbeda dengan air. Ini Rasulullah. Allah katakan, kau tidak bisa Muhammad memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai. Anak, istri kan orang terdekat Pak ya. Orang terdekat kita adalah anak dan istri, nggak bisa. Tetapi walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah terhadap orang yang dikehendaki. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya selain Allah yang disebut makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudorot terhadap yang lain. Ini Rasulullah.
Allah mengatakan seperti ini. Ini Quran loh Pak. Hukum yang tertinggi bagi umat Islam. Oleh karena kita belum mengerti, belum ada hati ini basyiroh, cahaya nur makrifat, ya mesti kita mandangnya makhluk. Itu pasti Pak, mandangnya terhadap makhluk. Dan ini riwayat kita dulu itu seperti itu. Sebelum dalam hati sampean ada nur makrifat, mesti mandangnya makhluk, akhirnya imannya pada makhluk. Kita beriman, yo karena air, nah gitu ya. Iman kita, yo karena Rasulullah Muhammad. Sehingga saya mengenal Allah. Sehingga saya dapat syafaat dari Rasulullah. Seperti itu. Tapi coba kita lupa pandangan satu sisi. Yang sebenar-benarnya pandangan. Pandangan basirah kita satu sisi terhadap Allah kita lupakan. Padahal kita sudah sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Padahal sering kita ketika sholat sebelum membaca Fatihah di rakaat pertama kita membaca inni wajjahtu wajhiya, lah gitu toh. Tapi prakteknya hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan secara lisan. Ini karena di dalam hati kita belum ada cahaya makrifat. Ini Pak. Ini belum ada. Sehingga kita selalu bantah aja. Kalau didatangkan ilmu tentang masuk di dalam dunia hakikat, membantah. 23 tahun, hampir 24 tahun kami menyerukan tentang dinut tauhid ini, keluh kesah yang kurasakan. Dan kami bisa mensensus atau memberikan prosentase terhadap umat, ternyata yang mudah menerima itu kalangan menengah ke bawah. Estu. Kalangan menengah ke atas terkait masalah keilmuannya, terkait masalah kedunianya, keduniawiannya, itu menengah ke atas jarang yang mau. Oleh karena sudah kadung kedisian, kedahuluan alim, kedahuluan menjadi al-ubad, ahli ibadah secara fisik dohiriah saja, kedahuluan sugih, kedahuluan berpangkat, berjabatan, susah menerima. Tapi ya tidak semua Pak. Artinya gur sedikit, hanya sedikit prosentasenya mereka. Saya bisa katakan ini karena kami terlibat langsung. Akhirnya saya sensus, saya pilah-pilah. Oh ternyata yang lebih banyak menerima itu kalangan menengah ke bawah. Luwih-luwih sing akeh masalah utang. Wis larinya itu wis gak ono maneh. Makanya berbahagialah kau yang banyak hutang. Banyak masalah. Di Quran Allah katakan tentang pendekatan diri pada Allah antara orang di tengah laut kapalnya mau tenggelam dengan orang dia itu sudah di daratan, sudah gak di tengah laut, ati luweh wedi iku ketika saat di posisi di tengah laut. Yang bisa membaca Yasin, tujuannya hanya satu, selamat. Lah gitu nggih. Diselamatkan Allah supaya kapal itu tidak tenggelam. Yang bisa membaca sholawat. Tahun 2005 Pak, kami itu diperjalankan Allah ke Mekah dalam rangka layangan. Ya. Tahu layangan? Bulan Dzulhijjah dalam rangka saya layangan. Main layang, bukan haji. Cuman aja di situ ikut rombongan orang yang berangkat haji. Jadi koper saya itu penuh dengan layangan, baju cuma 2 setel. Untuk tujuan itu layangan. Itu ketika di bandara Juanda, ketika naik kira-kira jam berapa? Pagi jam 9. Sudah di atas, sudah agak nyantai,
Saya tanya pada jamaah yang ada sekitar 450 pesawat besar Pak ya. Jenengan iki umpomo kitirani pesawat iku mang coplok ya, oleng-oleng jatuhnya sampean jauh tulung sopo. Sebab ketika saat mulai take landing munggah nih, take up ya, take up ke atas itu, semuanya itu membaca doa gini, ngegecokan kursi termasuk saya. Perut saya itu enggak kuat Pak, kalau pas pesawat naik dan turun itu seperti diudek sini, kerawatak. Tapi kalau pesawat besar itu enggak begitu terasa. Sampai ke atas ini semuanya berdoa. Sudah selesai semuanya, sabuk boleh dilepas. Saya tanya, umpama pesawat ini kitirane pedot ya nopo, terus oleng minta tolong terhadap siapa? Ya Allah Gus. Wis pedendang Allah. Udah. Jadi di dalam hati kan kecil Pak kita itu. Kecil banget di mata Allah. Di mata Allah. Tapi ketika saat pesawat sudah turun itu apa? Landing nggih. Landing. Tak lihat itu kabeh sujud syukur nih sore pesawat. Yo, di lantai-lantai itu. Itu pas turunnya di Madinah. Itu berarti bandara apa? King Abdul Aziz ya. Nggih di situ. Kula wasi nggih. Saking senenge diselametno Allah. Lah ngoten nggih. Loh, ketika saat itu dia itu berjalan ke maktab, bahasane sana itu maktab, cara sakniki iku penginapan. Cara di sini itu hotel mungkin ya, hotel penginapan. Lali hatinya nang Allah. Masalahnya dalam keadaan aman. Mengapa demikian? Itulah karakter manusia. Yang hatinya belum ada nur makrifat pasti seperti itu Pak. Mau nyedek mendekat pada Allah ketika saat posisi kita kolab. Posisi kita itu susah. Posisi kita serba sulit. Mendekat. Makanya saya katakan berbahagialah kau. Yang Allah mendatangkan posisi duniawiyahmu itu kolab. Sebab dengan cara itu Allah akan memilih kamu untuk mengenal Allah ke depan dan bertemu Allah. Udah. Sebab kita lihat alhaakumut takasur. Mereka yang tambah muncak duniawiyahnya itu tidak menjadikan mayoritas, menjadikan mendekat dan bertemu Allah. Justru malah dia melalaikan alhaakumut takasur. Hal itu terjadi hatta zurtumul maqabir sampai mati. Udah. Makanya kebanyakan yang masuk di dunia hakikat itu orang parah duniawiyahnya. Ya memang itu Allah membuat rencana seperti itu Pak. Ingat di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah nanti kita akan sampai pada makalah ketika saat hati seseorang ruhaniyah itu ada condongan millata Ibrahim Hanifah kepada Allah, Allah akan memutuskan hubungan ruhaniyahmu dengan hayatat dunia. Itu pasti. Secara ruhaniyah, batiniah pasti Allah putuskan. Sebab dengan cara Allah memutuskan inilah jenengan iki soyo suwe lama kelamaan cahaya makrifat sampean bertambah benter, bertambah bersinar. Apakah itu juga mengimbas pada jasmaniah, dohiriyah, dunia saya juga buruk? Bisa jadi. Tapi ya tidak selamanya seperti itu. Jenengan pun salah paham. Mesti kok jadi wong melarat dohire, belum tentu. Kalau sudah ada di situ ajaran itu meninggalkan duniawiyah, mesti jasadnya nanti duniawiyahnya itu kolab, belum tentu. Cuman kebanyakan proses berangkat Allah untuk menyadarkan hamba yang dikehendaki, yang asalnya dia selalu lalai pada Allah disebabkan kemewahan duniawiyah, dia dijatuhkan dalam wilayah, dia itu dunianya secara dohiriyah itu terpuruk. Seperti itu Pak. Jarang sekali yang duniawiyah, dohiriyahnya mewah itu dia sadar itu sangat sedikit. Sangat sedikit.
Tapi bukan berarti nggak ada loh Pak ya, sangat sedikit. Nah Allah memutuskan secara rohaninya itu pasti. Tapi secara dohiriyah belum tentu. Kadang-kadang semakin cahaya makrifat sampai iki semakin kuat, dunia sampai iki semakin besar, semakin mewah juga ada. Syekh Abu Hasan As-Sadili contoh, termasuk Rasulullah contoh, mewah duniawiyahnya. Tetapi beliau oleh karena hatinya menyibukkan dirinya pada Allah, akhirnya status dia itu sebagai tukang parkir. Mewahnya duniawiyah itu untuk umat, tidak untuk kaya diri sendiri. Dalam arti asyahok, mesti loman Pak. Orang seperti itu mesti loman, selalu loman. Apalagi mendengar ini untuk agama, wah loman sekali. Karena memang ada yang dipakai. Lah potongan-potongan kita nggak ada yang dipakai, apa nih? Gitu. Ya wis kita harus laku sesuai kapasitas kita masing-masing. Udah jalan aja. Yes. Tidak boleh mamang kalau itu betul-betul Allah, walaupun di posisi secara syariat koyo disebut maksiat, koyo disebut elek, tetap hatimu harus beriman bahwasanya semua itu mata malun datangnya dari Allah. Jangan bicara makhluk, jangan. Kita mengatakan ikut taat itu maksiat karena versi dari sisi syariah, dari sisi akal, dari sisi dohiriyah. Kita sholat ikut taat, kita ngerasani wong iku maksiat, ghibah orang maksiat. Ya, hukum syariat seperti itu memang. Memang ditata seperti itu supaya kita tidak condong hati itu, jasad itu berbuat maksiat. Tapi iman di dalam hati jenengan tetap harus sekali Allah tetap Allah. Jangan mamang Pak, iman sama jangan mamang. Terus lantas jangan disimpulkan gini, berarti Gusti Allah maksiat yo, berarti Gusti Allah sholat yo. Tambah bingung maneh sampean. Jangan pernah mengkaitkan nama-nama di dalam apa yang dinamakan syariat tentang taat dan maksiat. Udah, jangan kaitkan ini. Cukup Anda sibuk untuk ini wajah tu wajhia, menghadapkan wajah ruh sampai terhadap hidup. Yang hidup itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau mengarah di depanmu itu ada wajah Allah. Ya ini loh Pak. Udah, sibuk itu aja. Lah olehnya kau menghadap hanifan. Lah niki hanifan itu maksudnya mancep, udah sampai jelek, ngaten dah. Condong betul. Jadi biar tidak bisa digoyah oleh nafsu. Laksana cara orang memaku paku di papan, ya jangan kita palu satu kali setengah dibiarkan, jangan. Teruskan sampai habis ke dalam. Biar gejokane kuat. Ingat, semakin ke dalam Pak tukang nutuke tidak pernah berhenti. Jangan heran kalau semakin dekat pada Allah, semakin diuji, ditutup sampai selesai. Tujuannya untuk menguatkan tauhid sampean, menguatkan makrifat sampai datang Allah. Olehnya Allah menguji sampean dari garwa, dari anak, dari harta benda, sampai dihabiskan sesungguhnya. Itu maksudnya supaya tambah kuat tauhid iman sampean datang Gusti. Kadang salah pengertian. Tetangga kita yang salah pengertian, akhirnya kita juga katut ikut. Kuwi melebu jalur hakikat. Dunyamu iku tambante iku menunjukkan bahwasanya kau tersesat. Kita katut. Akhirnya kebanyakan begitu. Ukuran orang-orang syariat itu, Pak, orang syariat saja. Ukurannya ndelok dunya. Semakin jenengan sregep nang masjid,
dunyane kok sukses. Oh iki hidayah, bukan istidraj. Lah ngoten nggih? Bukan penglulu. Mesti seperti itu. Padahal sesungguhnya kebenaran itu apakah itu istidraj penglulu ataukah hidayah dari Allah? Ukurannya hati itu semakin tajam ingatnya pada Allah, apakah semakin tajam lalainya pada Allah? Bukan ukuran fisik mewah dan tidaknya, bukan itu Pak.